Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan sangat tidak setuju jika terjadi kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan orang tua sebelum memiliki anak harus mengikuti tes kelayakan. Namun sebelum masuk ke dalam argumen-argumen yang saya miliki, saya akan membidas terlebih dahulu mengenai argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, yaitu yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, di mana uji kelayakan ini wajib dilakukan untuk mengetahui kondisi orang tua secara fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua, mereka juga akan melakukan pendampingan materi agar referensi yang didapatkan orang tua sama. Dengan kata lain, mereka ingin menyamakan referensi materi pola asuh anak yang baik kepada setiap orang tua yang ada di Indonesia. Lalu, mereka juga menyebutkan 2 poin utama yang mereka miliki. Yang pertama, mereka memiliki prinsip mengapa mereka melakukan hal tersebut. Prinsip yang pertama adalah mereka merasa bahwa pemerintah memiliki hak pengaturan terhadap hak individu, karena ketika individu sudah menjadi orang tua, sudah tidak lagi berdiri atas individu itu sendiri, namun juga bertanggung jawab atas kebahagiaan dari anak mereka hingga anak mereka memasuki usia dewasa atau 17 tahun. Dan mereka menganggap bahwa jika dilakukannya tes ini, maka akan mengurangi kemungkinan orang tua melakukan kekerasan ataupun abusement terhadap anak mereka sendiri. Lalu prinsip mereka yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya akan mempengaruhi moral dari anak itu sendiri di kemudian hari. Lalu argumentasi mereka yang kedua, yaitu mereka mengatakan bahwa permasalahan utama dari pola asuh yang ada di Indonesia adalah karena orang tua tidak memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga sumber yang didapatkan mengenai materi pola asuh tidak memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini akan mendorong orang tua untuk belajar pola asuh yang lebih baik. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam argumen-argumen yang saya miliki untuk menyanggah hal-hal yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui, kebijakan ini mungkin tidak menjadi kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah mengenai hubungan orang tua dan anak. Namun terdapat juga kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu sistem 2 anak. Sistem 2 anak cukup. Namun dapat kita ketahui bahwa sistem ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancar atau belum maksimal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jumlah anak-anak yang masuk ke dalam sekolah dasar semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pensosialisasian yang sulit untuk mensosialisasikan sistem mengenai hubungan dari orang tua dan anak kepada masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, masuk ke dalam poin saya yang kedua, Dewan Juri yang saya hormati. Menurut saya, tidak diperlukannya tes untuk menjadi orang tua yang baik. Namun, jika ingin menyamakan atau membuat orang tua memiliki materi-materi yang berkredibilitas tinggi, dapat dilakukan dengan sosialisasi ilmu parenting atau sosialisasi ilmu pola asuh anak yang baik dengan 3 media, yaitu yang pertama dari media buku yang memiliki lambang atau logo dari pemerintah asli, sehingga dapat dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah. Lalu yang kedua, dapat dilakukan dengan penyebaran ilmu parenting di sosial media seperti Instagram, Facebook, bahkan sekarang lebih banyak orang tua milenial yang menggunakan TikTok. Akun pemerintah dapat menyebarkan materi-materi mengenai pola asuh yang menurut mereka berkredibilitas di akun-akun sosial media tersebut. Lalu yang terakhir, seharusnya ditetapkan para kader-kader di setiap daerah modern maupun daerah tradisional untuk mensosialisasikan mengenai pola asuh anak ini. Sehingga menurut saya tidak diperlukannya tes, tidak diperlukannya uji kelayakan untuk menjadi orang tua. Poin saya yang ketiga adalah
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana melanjutkan atau meneruskan keturunan adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi. Dan dengan diadakannya tes ini, menurut saya hal tersebut salah satu pembatasan terhadap hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan. Dan menurut saya hal tersebut sudah melanggar hak asasi manusia. Sehingga jika diadakannya kewajiban ini, menurut saya Indonesia sudah melenceng dari yang seharusnya, di mana menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun jika kebijakan ini dilakukan dapat dikatakan tidak. Lalu poin saya yang terakhir adalah tidak perlu jauh-jauh, kita dapat melihat orang tua yang dulu bisa berhasil mendidik anaknya dan menjadi orang-orang yang sukses seperti yang kita lihat sekarang, seperti orang tua yang kita lihat sekarang, itu dididik oleh cara atau pola asuh orang tua mereka yang dulu, yang tidak memerlukan pembelajaran khusus atau tes khusus untuk menjadi orang tua terlebih dahulu. Maka dari itu, di sini dapat kita lihat bahwa keberhasilan orang tua mendidik anaknya tidak ditentukan oleh tes-tes yang ingin dilaksanakan oleh tim pemerintah. Di sini saya menyatakan bahwa tim pemerintah salah jika menganggap bahwa tes kelayakan akan mengurangi kemungkinan kegagalan orang tua sebagai orang tua dalam mengasuh anaknya. Dan saya tekankan kembali, tadi dikatakan bahwa dengan adanya tes ini akan menjadi dorongan belajar pola asuh yang baik terhadap orang tua. Padahal tidak semestinya seperti itu. Karena setiap orang tua di setiap generasinya akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Tidak harus diadakan tes untuk menjadi kredibilitas. Tidak perlu diadakan tes untuk menjadi orang tua yang baik. Sehingga dari poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, yaitu pensosialisasian sulit, tidak diperlukan tes, hanya sosialisasi dari pemerintah, melanjutkan keturunan adalah hak asasi manusia, dan orang tua dulu bisa mendidik anak dengan baik, saya menyatakan tidak setuju atas mosi tersebut. Sekian, terima kasih.